Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Nabila Afifi dengan NIM 19135212. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penilaian Tamu yang Menginap di Wispen Hotel Khatib Sulaiman Padang. Presentasi ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah metodologi penelitian dengan kode seksi 202111350049. Baik, kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan, yaitu yang pertamanya ada latar belakang. Indonesia merupakan salah satu tempat tujuan wisatawan untuk melakukan kegiatan pariwisata. Pariwisata menurut Sugiyama tahun 2011 adalah rangkaian aktivitas dan penyediaan layanan baik untuk kebutuhan atraksi, wisata, transportasi, akomodasi, dan lainnya yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan perjalanan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan menurut Sulistiono tahun 2011 berpendapat, hotel adalah suatu jenis akomodasi yang menggunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa penginapan, makanan dan minuman, serta jasa penunjang lainnya bagi tamu yang dikelola secara komersial. Guna tercapainya harapan tamu menginap di hotel, hotel harus meningkatkan peran pemasaran atau marketing. Untuk memenuhi keinginan tamu tersebut, perusahaan perlu menanamkan nilai suatu produk kepada tamu. Nilai suatu produk atau perceived value merupakan suatu hal yang penting, karena apabila suatu produk tidak mampu menghasilkan nilai produk tersebut, maka akan mudah diserang atau kalah dengan produk pesaing lainnya. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi masalah. Di sini saya membuat identifikasi masalah tentang yaitu mengeluhnya tamu mengenai makanan pada saat breakfast, kurang ramahnya reception kepada tamu pada saat proses check-in dan check-out, terlambatnya karyawan waiter membersihkan piring di koridor, dan adanya keluhan mengenai kursi aktivitas hotel dan kamar. Selanjutnya kita masuk ke dalam batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang dikemukakan sebelumnya, penulis membatasi masalah terhadap keluhan dan penilaian tamu yang menginap di Wispen Hotel Khatib Sulaiman Padang. Di sini ada rumusan masalah. Saya membuat 6 rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana nilai dari pelanggan di hotel tersebut ditinjau dari manfaat produk, dari manfaat layanan, manfaat personal, manfaat reputasi, manfaat biaya harga, dan biaya tenaga dan waktu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian saya ada 2, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan jenis keluhan, penilaian, dan cara penanganan keluhan di Wispen Hotel Khatib Sulaiman Padang. Dan yang kedua yaitu tujuan khusus. Yang pertama yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana nilai dari pelanggan dan dari manfaat produk, bagaimana nilai dari pelanggan dari manfaat layanan, dari manfaat personal, manfaat reputasi, dari manfaat biaya harga, dan dari pelanggan yang ditinjau dari biaya tenaga dan waktu. Untuk mendeskripsikan bagaimana cara menangani keluhan yang dari berbagai pelanggan. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Ada 4 manfaat penelitian yang saya buat di sini, yaitu yang pertama manfaat bagi hotel sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi hotel terhadap jenis keluhan dan cara penanganan keluhan di Wispen Hotel Khatib Sulaiman Padang. Yang selanjutnya yaitu bagi jurusan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang bacaan ilmiah yang mana bisa dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa Universitas Negeri Padang, terutama pada jurusan pariwisata dan perhotelan, khususnya prodi 4 manajemen perhotelan. Selanjutnya itu bagi peneliti sendiri. Penelitian ini sebagai tugas dari mata kuliah metodologi penelitian, serta penulis mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian. Yang keempat yaitu bagi peneliti lain. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini bagi peneliti lain adalah sebagai bahan referensi untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian kajian teori. Yang pertama itu ada aspek teoritis. Yang pertama perceived value. Customer perceived value adalah penilaian pelanggan terhadap suatu produk yang diberikan kepada pelanggan dengan cara membandingkan antara manfaat yang diterima dengan biaya yang dikeluarkan dalam memperoleh suatu produk atau layanan. Yang kedua yaitu indikator perceived value. Yang pertama ada manfaat produk. Manfaat produk adalah manfaat sesuatu yang dihasilkan dari sebuah proses berupa barang ataupun jasa yang nantinya diperolehkan kepada pelanggan. Sedangkan manfaat layanan yaitu aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik. Sedangkan manfaat personal yaitu bersifat pribadi atau perseorangan, yakni terjaganya hubungan yang baik antara karyawan dan tamu. Selanjutnya yaitu manfaat reputasi. Manfaat reputasi adalah kedudukan strategis orang, produk, merek, atau perusahaan di mata seseorang. Selanjutnya yaitu biaya harga adalah biaya dari harga yang sudah dikeluarkan pelanggan untuk mendapatkan produk atau layanan. Selanjutnya yaitu biaya tenaga dan waktu. Adalah biaya dari tenaga dan waktu yang sudah dikeluarkan pelanggan
Selanjutnya kita masuk ke kerangka konseptual. Di sini kerangka konseptual penelitian ini adalah suatu hubungan atau ikatan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Sugiyuno tahun 2013 mengatakan bahwa konseptual akan menghubungkan secara kerangka konseptual pada penelitian ini adalah mendeskripsikan keluhan dan penilaian tamu yang menginap di Wisprem Hotel Katedral Padang. Di sini terdapat beberapa poin, yaitu ada konsep individu yang terdiri di dalamnya ada manfaat produk, manfaat pelayanan, manfaat personal, manfaat reputasi, biaya harga, dan biaya tenaga dan waktu. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis atau pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian yang akan dideskripsikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Bagaimana keluhan dan penilaian tamu yang menginap di Wisprem Hotel Katedral Padang dan ditinjau dari 6 indikator, yaitu manfaat produk, manfaat layanan, manfaat personal, manfaat reputasi, biaya harga, dan biaya tenaga dan waktu. Selanjutnya kita masuk ke dalam metodologi penelitian. Di sini saya mengambil jenis penelitiannya, yaitu penelitian deskripsi dengan data kuantitatif. Sedangkan variabel penelitian di sini adalah variabel mandiri, yaitu penilaian tamu. Selanjutnya, populasi dan sampel dari metode penelitian ini. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Atau Sugiono tahun 2018. Populasi penelitian ini adalah tamu yang pernah menginap ke Wisprem Hotel Katedral Padang. Sedangkan sampel adalah sebuah bagian dari jumlah populasi. Metode yang dipakai pada penelitian ini adalah technique non-probability sampling, yaitu metode sampling yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel, yang dipilih sebagai sampel menurut Sugiono tahun 2015. Selanjutnya kita masuk ke bagian jenis data. Di sini terdapat ada jenis data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari responden dengan cara menyebarkan angket. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian dengan memanfaatkan data yang sudah ada, seperti jumlah tamu dari HRD. Selanjutnya kita masuk ke teknik pengumpulan data. Di sini saya menggunakan dengan cara di sini teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner yang tersusun. Kuesioner tersebut dapat berupa pertanyaan tertutup yang diberikan kepada responden secara langsung dengan menggunakan skala Likert. Skala Likert di sini merupakan salah satu bentuk skala pengukuran yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi orang atau sekelompok tentang kejadian sosial. Selanjutnya kita masuk ke instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner atau angket yang disusun menurut skala Likert dengan penyusunan dalam bentuk kalimat yang bersifat positif yang berhubungan dengan variabel penelitian. Selanjutnya kita masuk ke uji coba instrumen. Yang pertama yaitu uji coba validitas. Validitas instrumen menggambarkan bahwa satu instrumen benar-benar mampu mengukur variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian serta mampu menunjukkan tingkat kesesuaian antara konsep dari pengukurannya. Menurut Sugiono tahun 2013, validitas berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Selanjutnya yaitu uji coba reliabilitas. Sugiono tahun 2015 berpendapat instrumen yang reliable adalah instrumen yang beberapa kali digunakan untuk mengukur objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Selanjutnya kita masuk ke dalam teknik analisis data. Secara terperinci, pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tabulasi data. Data diukur dengan menggunakan data konsentrasi atau menghitung frekuensi mean, modus, presentasi, nilai rata-rata, standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. Sedangkan deskripsi data yaitu mengklarifikasikan skor ke dalam 5 kategori untuk melihat tingkat pencapaian responden. Sekian dari presentasi proposal saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.